Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas sebuah topik yaitu penggunaan stoikiometri dalam pengolahan limbah gas. Apa itu pengolahan limbah gas? Pengolahan limbah gas adalah suatu proses yang dirancang untuk mengurangi jumlah polutan yang dipancarkan dari pembakaran bahan bakar fosil di fasilitas industri, pembangkit listrik, atau sumber lainnya. Lalu, apa saja yang diperlukan untuk mengelola limbah gas? Yang diperlukan yaitu penanganan khusus yang meliputi berbagai metode seperti pengurangan gas buangan, penggunaan bahan bakar alternatif, dan metode fisika kimia. Salah satu cara adalah dengan menggunakan desulfurisasi untuk menghilangkan gas sulfur oksida dari proses pembakaran, serta menurunkan suhu pembakaran untuk mengontrol emisi gas berbahaya lainnya. Pada slide ini, kita akan membahas penerapan stoikiometri dalam proses desulfurisasi gas buang. Seperti yang kita ketahui, salah satu cara untuk mengikat sulfur dioksida atau SO2 dalam gas buang adalah dengan menggunakan kalsium oksida atau CaO. Reaksi kimianya yaitu CaO plus SO2 menjadi CaSO3. Di sini kita akan menggunakan konsep stoikiometri untuk menentukan jumlah kalsium oksida yang dibutuhkan berdasarkan jumlah sulfur dioksida yang ada di gas buang. Jadi, pertama-tama kita perlu mengetahui berapa banyak SO2 yang terdapat dalam gas tersebut. Lalu, kita bisa menghitung jumlah CaO yang diperlukan untuk reaksi tersebut. Dengan memahami konsep ini, kita dapat memastikan proses desulfurisasi berjalan efektif dan efisien. Lalu, ada juga langkah-langkah metode desulfurisasi stoikiometri dalam pengolahan limbah gas, yaitu yang pertama, mengidentifikasi senyawa sulfur, di mana kita harus menentukan jenis senyawa sulfur dalam limbah gas yang akan diolah. Yang kedua, pemilihan reaksi kimia. Kita harus memilih reaksi kimia yang tepat untuk mengubah senyawa sulfur menjadi bentuk yang tidak berbahaya, seperti reaksi oksidasi. Yang ketiga, pengaturan kondisi reaksi. Kita harus mengatur suhu, tekanan, dan konsentrasi reaktan sesuai dengan kebutuhan reaksi stoikiometri. Yang keempat, reaksi dan pemisahan. Kita melakukan reaksi dan pisahkan produk yang dihasilkan dari limbah gas. Yang kelima, pengolahan produk, yaitu mengolah produk akhir untuk memastikan tidak ada sisa senyawa berbahaya yang tertinggal. Metode ini bertujuan untuk mengurangi emisi sulfur dioksida dan meningkatkan kualitas udara. Hasil analisis menunjukkan jika volume gas buang yang diproses adalah 10.000 meter kubik dan gas buang tersebut mengandung 1.500 ppm SO2, hitunglah jumlah SO2 yang terkandung dalam gas buang tersebut dalam mol. Dan yang kedua adalah berapa banyak CaO yang diperlukan untuk menghilangkan 90% dari SO2 dalam gas buang. Langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah menghitung jumlah SO2 dalam gas buang. Pertama, yaitu mengkonversi ppm ke konsentrasi molar gas SO2. Rumus menghitung konsentrasi adalah konsentrasi SO2 sama dengan 1.500 ppm dibagi 1 juta ppm dikali 1 mol SO2 dibagi 2,4 liter sama dengan 6,68 dikali 10 pangkat negatif 5 mol SO2 per liter. Maka, jumlah SO2 dalam 10.000 meter kubik gas dengan 1 meter kubik sama dengan 1.000 liter. Dalam artian, jumlah SO2 sama dengan 6,68 dikali 10 pangkat negatif 5 mol per liter dikali 10.000 meter kubik dikali 1.000 liter per meter kubik sama dengan 668 mol SO2. Yang kedua, kita akan hitung jumlah CaO yang diperlukan
berdasarkan reaksi stoikiometri, rasio mol SO2 terhadap CaO adalah 1:1. Jadi, untuk menghilangkan 90% dari SO2 yang harus diproses adalah 90% dari 668 mol SO2 sama dengan 0,90 dikali 668 sama dengan 601,2 mol SO2. Maka jumlah CaO yang dibutuhkan adalah sama dengan jumlah SO2 yang akan dihilangkan, yaitu 601,2 mol CaO. Lalu, kesimpulan yang kita ambil dari pembahasan ini yaitu hasil analisis pengolahan gas buang dengan desulfurisasi menunjukkan berapa banyak sulfur dioksida yang berhasil dihilangkan. Misalnya, dalam suatu reaktor desulfurisasi dapat terjadi pengurangan SO2 hingga 90% atau lebih, tergantung pada jumlah kalsium oksida yang digunakan. Dan efisiensi pengolahan dapat dihitung berdasarkan konsentrasi SO2 sebelum dan setelah pengolahan dengan menggunakan pengukuran gas buang melalui alat seperti spektrometer, inframerah, atau detektor SO2.